Ibu, kenapa ibu matiin sih bu? Aku mau live streaming bu, ganggu aja sih ibu. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu salah? Lihat pakaian kamu. Emangnya kenapa sama pakaian aku? Kurang seksi. Oke, nanti aku lebih seksi lagi. Astagfirullah Laura, bukan itu maksud ibu. Pakaian kamu itu nggak layak, tapi kamu malah pamerin di sosial media. Mana sambil live streaming lagi? Itu dosa Laura. Tahu apa ibu soal aku? Ini itu lagi viral bu. Aku bikin video juga biar bisa viral. Kalau viral, nanti banyak yang ngasih aku endorse. Aku bisa dapat uang yang banyak dengan gampang. Aku kan nyuruh Pak RT buat jemur baju, malah nggak mau. Susah sih kalau suruh laki tuh. Gak usah cemberut gitu dong, bukannya aku kan tadi udah minta maaf jemur bajunya. Itu kan nanti aku jemurnya habis aku dari kamar mandi. Kalau nunggu kamu pasti lama, yang ada nanti keburu siang. Kalau tiba-tiba nanti hujan terus jemurannya belum kering gimana? Pakaian itu bisa bau kalau bener-bener gak kering. Ya gimana lagi, aku kan perlu ke kamar mandi. Itu siapa pak? Kok aku baru lihat ya, dia warga baru di sini. Loh itu si ibu gimana sih? Itu kan Laura, itu anaknya Ibu Sukma. Dia kan baru aja pulang dari luar kota. Katanya sih baru lulus sekolah, makanya sekarang pulang ke sini. Walah, itu Laura toh. Dulu kan dia masih kecil ya, sekarang sudah gede banget. Ya sekarang udah dewasa bu. Oh iya, aku mau ke kantor desa dulu ya, ada perlu. Soalnya nanti aku pulangnya mungkin agak sorean ya bu. Iya nggak apa-apa, hati-hati ya pak. Pagi Bu RT, wah pagi-pagi udah rajin nih. Bu Koko, iya nih harus rajin dong, jangan sampai kita malas-malasan. Oh iya, ada apa ya Bu Koko pagi-pagi udah kesini? Saya mau ngajakin ke pasar bareng Bu. Bu RT mau kan? Wah boleh-boleh, tapi sebentar ya saya jemur pakaiannya. Bu Koko, kamu udah ketemu sama Laura belum? Laura anaknya Bu Sukma. Kalau itu sih saya udah ketemu Bu. Emangnya kenapa ya? Dia kan baru aja beranjak dewasa ya. Tapi kok pakaiannya kayak gitu ya? Saya nggak ada maksud apapun. Tapi kan setahu saya Bu Sukma itu orangnya alim banget, pakai jilbab, suka beribadah. Tapi kok anaknya berpakaian kayak gitu ya? Aduh, kalau soal itu saya nggak berani komentar apapun Bu. Soalnya saya juga belum tentu lebih baik dari dia. Cuma setahu saya, alasan kenapa Laura berpakaian seperti itu ya karena dia sekarang terkenal di TikTok. Dia sering bikin video yang viral. Tapi kenapa Bu Koko? Jangan bikin penasaran dong. Dia sering bikin video yang vulgar Bu. Dia suka memamerkan lekuk tubuh kalau lagi live TikTok. Astagfirullah, kok Bu Koko bisa tahu sih? Ini beneran dia suka kayak gitu? Ya Bu, saya kadang kalau lagi main sosmed videonya dia suka lewat. Ya ampun, padahal dia itu cantik loh. Tapi kok seperti itu ya? Justru karena dia cantik Bu. Tapi sayangnya dia salah mempergunakan kecantikannya. Oke, rambut udah oke, make up udah oke, baju juga sudah oke. Aku tinggal live streaming aja. Selamat malam semuanya, balik lagi sama aku Laura. Kalian pasti tahu dong kalau aku udah live streaming mau apa. Aku nggak akan mulai sebelum yang nonton banyak. Jangan lupa di like dan kasih komen yang banyak ya. Ayo dong nih mulai sekarang, kapan nih mulainya? Kalian ini gak sabaran banget ya. Makanya ayo ajak teman-teman yang lain buat join. Nanti kalau udah banyak baru aku mulai. Ibu, kenapa ibu matiin sih bu? Aku mau live streaming bu, ganggu aja sih ibu. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu salah? Lihat pakaian kamu. Emangnya kenapa sama pakaian aku? Kurang seksi. Oke, nanti aku lebih seksi lagi. Astagfirullah Laura, bukan itu maksud ibu. Pakaian kamu itu nggak layak, tapi kamu malah pamerin di sosial media. Mana sambil live streaming lagi. Itu dosa Laura. Tahu apa ibu soal aku? Ini itu lagi viral bu. Aku bikin video juga biar bisa viral. Kalau viral, nanti banyak yang ngasih aku endorse. Aku bisa dapat uang yang banyak dengan gampang. Tapi nggak gini caranya Laura. Ibu nggak suka. Dulu kamu itu berhijab loh. Tapi kenapa sekarang kamu jadi kayak gini? Apa yang bikin kamu jadi seperti ini nak? Karena aku pengen hidup bebas bu. Aku nggak mau diatur-atur. Harus pakai hijab lah. Nggak boleh inilah, itulah. Aku males sama banyak aturan kayak gitu. Aturan itu untuk menjaga kamu, bukan untuk mengekang. Tapi yang aku rasakan nggak kayak gitu bu. Aku ngerasa kalau aku nggak bebas. Lagi pula aku punya bentuk badan yang bagus. Aku seksi. Sayang kan kalau nggak dipamerin. Astagfirullah, kalau ayah kamu dengar, dia pasti bakal sedih banget sama omongan kamu nak. Allah ngasih kelebihan buat kamu bukan untuk dipamerkan kayak gini, tapi untuk dijaga. Udahlah bu, aku males debat sama ibu. Aku capek bu, mendingan ibu pergi aja, jangan ganggu aku. Saya itu bingung ya Pak sama kelakuan anak zaman sekarang. Emangnya kenapa Pak Kunto anak kamu berulah lagi?
Bukan anak saya Pak, kalau anak saya sih alhamdulillah udah nurut sama saya, dia nggak senakal dulu. Tapi ini soal anaknya Bu Sukma. Saya sudah dengar dari istri saya kalau Laura itu suka kayak gitu. Tapi yang bikin saya heran tuh ya, apa ya penyebab dia gitu? Kenapa dia jadi terbuka dan memamerkan apa yang seharusnya dia nggak pamerin? Mungkin untuk kepuasan diri. Anak saya bilang perempuan kalau punya kelebihan dan bisa dipamerin ke orang-orang, terus dapat banyak pujian, dia itu bakal punya kepuasan tersendiri Pak RT. Oh iya sih tuh, tapi kan gak harus pamerin. Udah saya aja malu ngomongnya. Jadi orang-orang udah tahu sama apa yang dilakukan Laura. Aku benar-benar malu. Mas Arman, aku minta maaf Mas. Aku nggak bisa jaga Laura dengan baik. Aku gagal jadi ibu yang baik buat Laura. Kayaknya Pak RT harus ngomong ke Laura deh. Saya takut kalau apa yang dilakuin itu malah diikutin sama anak-anak. Ngeri Pak. Pak Kunto bener, saya nggak bisa diam aja. Ini pasti bakal mendatangkan pengaruh buruk buat warga kita yang lain, terutama di kalangan anak muda. Nah bener Pak RT, sebagai ketua RT di sini Pak RT harus lebih tegas sama warga yang kemungkinan besar berpotensi punya pengaruh yang buruk. Nanti komplek kita dipandang nggak bener sama komplek lain Pak. Kayaknya saya mau berangkat sekarang aja deh Pak, biar nggak keburu malam. Ya Pak RT, mudah-mudahan si Laura mengerti ya. Ya mudah-mudahan aja ya. Saya mohon maaf Bu kalau mengganggu waktunya. Nggak apa-apa kok Pak RT. Tapi ngomong-ngomong, ada apa ya Pak RT ke rumah saya tumben sekali? Saya cuma ingin nanya sesuatu. Tapi sebelumnya minta maaf ya kalau bahasa saya kurang sopan. Apa benar kalau Laura itu sering memamerkan lekuk tubuhnya di media sosial? Maaf sekali Bu kalau pertanyaan saya menyinggung. Emangnya kenapa Pak RT bertanya seperti itu? Saya bukan ikut campur soal urusan Laura, tapi saya hanya takut kalau Laura membawa pengaruh yang buruk buat orang-orang di sini, apalagi di kalangan anak muda. Saya mengerti Pak RT. Saya juga sudah berusaha untuk menasihati Laura, tapi saya kesulitan Pak. Saya nggak tahu harus dengan cara apa lagi Pak RT. Mungkin emang sulit menasihati anak muda Bu, tapi saya percaya sama Bu Sukma pasti bisa menasihati Laura dengan baik. Semoga aja saya bisa ya Pak. Laura, mumpung kamu ada di sini, Pak RT mau ngomong sesuatu sama kamu. Aduh, jangan sekarang ya Pak RT. Saya lagi sibuk, nanti aja ya. Laura, gak seharusnya kamu ngomong kayak gitu sama orang yang lebih tua dari kamu. Apa pantas kamu kayak gitu? Ya terus aku harus gimana Bu? Harus sabar, sujud gitu. Pak RT itu kan cuma RT di sini, bukan presiden. Laura, jaga mulut kamu. Sudah Bu Sukma, saya tidak apa-apa kok. Mungkin Laura emang sedang sibuk, kita bisa bicarakan ini lagi ya nanti ya. Tuh, Pak RT aja ngerti kok. Pak RT, saya minta maaf ya Pak. Anak saya sudah keterlaluan. Gak apa-apa Bu, mungkin emang Laura sedang tidak enak hati. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak kok Pak RT, sama sekali tidak mengganggu. Aku sekarang makin cantik dan seksi. Aku nggak peduli orang-orang mau ngomong apa. Yang penting aku bisa viral dan jadi pusat perhatian orang-orang. Punya tubuh seksi begini, kalau nggak dipamerin sayang banget kan? Mendingan dipamerin lah. Itu pasti ibu. Dia mau marahin aku lagi nih pasti. Bodoh amat aku nggak peduli. Laura, buka pintunya. Ibu mau bicara sama kamu. Tolong buka pintunya Laura. Laura, kamu ada di dalam kan? Ibu mau ngomong. Aku nggak mau ngomong sama ibu. Mendingan ibu pergi aja deh, jangan ganggu aku. Ngomongnya nanti aja. Aku mau istirahat. Tapi Laura, ibu harus ngomong sesuatu sama kamu. Aku tahu ibu mau ngomong apa. Jangan ganggu aku Bu. Aku nggak mau diganggu. Ibu itu pergi aja deh. Jangan bikin aku kesel Bu. Ya udah kalau kamu nggak mau ngomong sama ibu, bikin kesel aja deh. Buat ngilangin rasa kesel, mendingan aku live streaming aja. Mumpung aku lagi seksi, pasti banyak yang suka. Hai guys, balik lagi sama aku. Gimana menurut kalian? Baju aku bagus kan? Aku tambah seksi kan? Ini kenapa sih? Guys, maaf ya, kayaknya lampu kamar aku rusak deh. Soalnya tiba-tiba aja kayak gini. Aku tutup dulu ya guys. Kenapa sih sama lampunya? Ganggu orang aja. Jangan pamerkan aurat. Dosa besar bagimu yang memamerkan aurat. Suara siapa itu? Aduh, kok jalannya makin kesini makin serem deh. Kenapa jadi serem kayak gini sih? Perasaan tadi nggak seserem ini deh. Aduh, kok tiba-tiba jadi angin gini sih? Kenapa jadi banyak daun gini sih? Duh, dasar angin gak jelas, malah nerbangin dedaunan ke aku. Aku harus cepet-cepet pulang nih. Aduh, sakit. Kenapa harus jatuh segala sih? Tangan sama kaki aku jadi sakit gini. Jangan pamerkan auratmu. Jangan pamerkan auratmu. Hah, suara itu lagi. Kenapa suara itu terus-terusan ada sih? Jangan pamerkan auratmu. Jangan ganggu aku. Pergi. Pergi. Pergi, jangan ganggu aku. Itu Laura, kenapa Pak RT? Saya nggak tahu deh.
Laura, kamu kenapa? Saya takut Pak RT. Tadi ada suara aneh. Suara aneh? Aneh gimana sih? Pak RT, sebaiknya kita antar Laura pulang. Kasihan dia, kayaknya dia diganggu. Laura, sebaiknya kamu pulang, ini sudah malam ya, saya antar. Yuk naik. Woi Pak RT, saya gimana? Kok saya malah ditinggal sih? Walau, saya benar-benar ditinggal ini. Beberapa hari ini, aku selalu diganggu sama suara misterius. Hidup aku jadi nggak tenang. Daripada aku mikirin itu terus, mendingan aku main HP aja. Ih, kenapa sih orang-orang kok malah banyak yang menghujat aku sih? Kok bisa ya ibunya pakai hijab, anaknya malah pamer tobrut? Nggak malu tuh sama ibunya. Iris ya, anak zaman sekarang mau viral aja harus pamer tobrut, top-tobi, nggak takut kena azab ya? Mereka itu so tau banget sih. Mereka itu pasti cuma iri sama aku karena aku tobrut terus jadi terkenal. Awas aja ya, aku bakal bikin kalian jadi jauh lebih iri sama aku. Badan aku tuh tobrut, pasti kalian iri kan? Komentar mereka ada benarnya juga. Kenapa sih kamu selalu memamerkan lekuk tubuh kamu di sosial media? Itu nanti jadi ladang dosa buat kamu. Aku kan udah bilang sama ibu, aku itu mau viral, mau terkenal. Lagian bu, badan aku itu bagus. Sayang dong kalau nggak dipamerin. Astagfirullah, istighfar Laura. Tubuh kamu itu bukan dagangan yang harus dipamerkan ke orang-orang. Kamu seharusnya menutup dan menjaga biar gak semua orang melihat. Apalagi sama yang bukan mahramnya. Itu bukan urusan ibu. Aku seneng kok pamerin badan aku di sosial media. Kenapa badan aku jadi berat ya? Laura, badan kamu. Kenapa sama badan kamu? Ngomong apa sih bu? Badan aku seksi lah, tobrut. Gak kenapa-napa. Aneh ibu ini. Kok aku ngerasa ada yang aneh sama badan Laura. Badannya kok malah tambah gemuk, gak kayak biasanya. Wah, kayaknya udah pagi deh. Kok aku ngerasa badan aku berat ya? Mungkin karena kecapean aja. Semalam juga kan aku bergadang. Aku mandi dulu aja deh, siapa tahu aja nanti jadi seger. Badanku, kenapa sama badanku? Kok jadi gemuk kayak gini sih? Ini gak mungkin. Kamu kenapa sih? Astagfirullah Laura, kenapa badan kamu jadi kayak gini? Aku nggak tahu bu, tolong bu, badan aku kenapa? Kalau kamu nggak tahu, apalagi ibu masuk aja kamu udah kayak gitu. Aku nggak mau punya badan gemuk kayak gini bu, aku nggak mau. Aku mau badan aku seksi kayak dulu bu, aku nggak mau kayak gini. Kamu tenang ya nak, mungkin ini peringatan untuk kamu. Kamu renungkan semua kesalahan kamu ya. Enggak bu, aku nggak mau kayak gini. Gak ada orang kan? Kalau sampai ada orang yang lihat, aku bisa malu. Mereka pasti bakal ngeledekin aku. Hahaha, itu bukannya Laura ya? Kok badannya gemuk gitu? Iya, itu kan Laura. Kok badannya gemuk? Wah, itu pasti aja buat dia. Selama ini kan dia suka pamerin badannya. Apalagi di bagian yang seharusnya gak dipamerin itu tobrut-tobrut, dia malah bangga pamerin itu. Ini yang katanya cewek tobrut dan suka pamer badan itu ya? Kok sekarang gendut? Kemana tuh badan tobrutnya itu? Wah, ternyata ini wujud asli ya yang suka pamer tobrut. Kenapa sih badannya dipamerin terus biar apa? Biar dapat dosa kali. Hahaha. Lihat tuh, sekarang mah jadi gendut. Hahaha. Jaga ya mulut kalian. Kalian itu cuma iri sama aku. Lihat tuh mukanya jadi kayak nenek-nenek. Makanya jangan kebanyakan marah. Kena azab tuh. Hahaha. Rasain kamu. Itu Laura, tapi kok bukan kali Bu RT. Laura kan badannya gak gemuk kayak gitu, mukanya juga gak mungkin tua. Tapi saya yakin kalau itu Laura, mukanya mirip banget. Tadi itu memang Laura, Bu Koko Meong. Hah? Serius? Tapi kok dia bisa jadi kayak gitu? Mana kita tahu, mungkin kena azab kali. Kenapa aku jadi kayak gini? Aku nggak tahu badan aku yang seksi sekarang tiba-tiba jadi gemuk kayak gini. Aku udah nggak seksi lagi. Apa yang harus aku lakukan? Wajahku yang dulu cantik dan mulus sekarang jadi keriput. Semua videoku juga tiba-tiba jadi berubah. Banyak orang yang menghujatku. Ini mungkin hukuman untuk kamu, Laura. Saya udah peringatin kamu, tapi kamu nggak pernah dengerin. Ibu kamu juga pasti sudah lelah ingetin kamu. Sekarang lihat apa yang terjadi sama kamu. Pak RT bener, ini hukuman untuk saya. Selama ini saya salah. Saya sudah melakukan dosa yang besar. Dengan tidak ada rasa malu, saya memamerkan apa yang seharusnya tidak saya pamerkan. Seharusnya saya bisa menjaga tubuh saya dengan baik. Terkadang kita emang perlu mendapatkan teguran dulu untuk tahu kalau apa yang kita lakuin itu salah. Ya Allah, kamu kemana aja nak? Ibu cemas cari kamu. Maafin aku bu, selama ini aku sudah salah. Aku mau bertobat bu. Aku nggak mau buat pamer tobrut lagi bu. Aku nyesel bu.
Alhamdulillah, Ibu senang kamu sudah tahu apa kesalahan kamu, Nak. Sekarang ayo kita pulang. Pak RT terima kasih sudah membantu mencari Laura. Sekarang kita mau pamit dulu ya, Pak. Ya sama-sama busuk mak, kalian hati-hati. Akhirnya Laura sadar juga sama semua kesalahannya. Mudah-mudahan ini awal yang baik buat dia. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini. Hamba telah banyak berdosa, memamerkan lekuk tubuh hamba di sosial media. Hamba menjadikan diri hamba sebagai tontonan yang mengundang banyak dosa. Tolong ampuni hamba ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku harus berubah. Kamu sudah sholat, Nak? Sudah, Bu. Kenapa ya? Ini Ibu bawakan kamu kerudung. Kamu pakai ya. Makasih banyak ya, Bu. Mulai sekarang aku akan belajar pakai hijab. Aku nggak mau pakai baju yang seksi lagi. Ibu dukung 100% niat baik kamu itu, Nak. Ayah kamu pasti bangga sama kamu. Makasih ya, Bu. Makasih. Ibu selalu sabar ngadepin aku. Padahal selama ini aku selalu ngebentak Ibu, nggak nurut sama Ibu. Aku banyak dosa sama Ibu. Maafin aku ya, Bu. Ibu akan selalu memaafkan kamu, Nak. Mau bagaimanapun kamu tetap anak Ibu. Jadi anak yang baik ya. Iya, Bu. Aku akan berusaha buat jadi anak yang baik dan berbakti. Tapi tolong bimbing aku ya, Bu. Itu sudah pasti. Ya udah, mendingan sekarang kita ke ruang makan yuk. Ibu udah masak masakan kesukaan kamu. Kamu pasti lapar kan? Ayo, Bu. Tapi aku buka dulu ya mukenanya. Ibu duluan aja. Nanti aku nyusul. Ya udah, Ibu duluan. Aku akan memperbaiki semuanya. Bu, gimana kalau orang-orang ngomongin aku terus? Aku takut, Bu. Kamu gak usah takut, kan ada Ibu. Orang-orang juga gak akan ngeliatin kamu terus kok. Tapi aku kelihatan aneh gak, Bu, pakai hijab kayak gini? Enggak kok, kamu cantik pakai hijab kayak gini. Tapi kan aku sekarang gendut, Bu. Terus muka aku jadi berkeriput. Emangnya kalau gemuk gak cantik? Kata siapa? Gemuk tetap cantik kok. Selamat sore Bu Sukma Laura. Masya Allah Laura, saya senang kamu bisa berpakaian lebih tertutup seperti ini. Semoga istiqomah ya. Amin. Makasih banyak ya Bu RT. Saya lagi belajar. Semoga seterusnya seperti ini. Sekarang saya sadar, gak seharusnya kita memamerkan lekuk tubuh kita dan jadi bahan tontonan yang bukan muhrim kita. Bisa jadi dosa jariah buat kita. Alhamdulillah kalau kamu sudah mengerti. Sebagai perempuan kita memang harus bisa menjaga kehormatan kita, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Itu benar Bu RT. Sangat penting bagi kita untuk terus menjaga kehormatan diri. Kalau kita memamerkan tubuh kita, itu sama saja kita menjual harga diri kita kan.